silakan duduk. Shalom semuanya. Katanya shalom anak muda harusnya gitu ya. Saya sudah menyiapkan tadi, halo guys gitu ya kan. Ternyata di sini ada yang sudah tua juga ya gitu ya kan. Berjiwa muda katanya. Langsung Kak Dipa bilang muda-muda katanya gitu ya. Puji Tuhan ya, kita bisa beribadah bersama-sama walaupun mungkin gak banyak gitu ya. Tapi tidak mengurangi sukacita, semangat, amin. Kita mau terus belajar ya kebenaran firman Tuhan. Kalau di bulan-bulan ini kita belajar sebagai murid Kristus, kita harus berbuah katanya ya. Tinggal di dalam Dia gitu ya. Dari bulan lalu gitu ya kita belajar gitu. Dan hari ini kita mau terus lebih dalam lagi. Karena bukan hanya berbuah, tapi Tuhan mau kita berbuah lebat katanya. Berbuah lebat. Ya, berbuah katanya. Sekarang ini kan ini ya. Lagi musim mangga ya, udah ada yang beli gitu di supermarket, udah murah loh gitu ya kan buah mangga. Nggak pernah ya buah mangga menikmati buahnya, betul nggak? Ada nggak buah mangga yang makan mangga? Nggak ada ya. Terus kalau misalkan mangga itu dilempar gitu ya, dia memberi buah yang harum gitu ya. Ada orang misalkan ada yang buah mangga gitu ya, mau ngambil mangganya dilempar gitu ya. Ketika dilempar, dia jatuh mangganya bisa dinikmati ya. Dan kalau kita dilempar, ngasih buah enggak? Atau kalau kita dilempar, lempar balik gitu ya. Kalau kita diinjek, injek balik gitu ya. Tapi hari ini kita mau belajar gitu ya, belajar bahwa Tuhan mau kita berbuah dan buah kita itu dinikmati oleh banyak orang. Bahkan walaupun kita dilempar seperti mangga tadi ya, jangan mau kalah dengan mangga ya. Mangga aja dilempar dia kasih buahnya gitu ya. Kita dilempar pun tetap buah itu boleh dinikmati oleh orang lain ya. Oleh orang lain. Hari ini kita mau belajar tentang satu tema pruning and fruitful katanya ya. Dibersihkan ya. Kalau orang petani bilang di pruning itu seperti dipangkas gitu ya. Dan berbuah, bahkan Tuhan katakan pruning dan berbuah, dipangkas, dibersihkan dan berbuah lebat. Kita mau mendalami Yohanes 15 ayat 1 sampai 3 ya. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 3, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Dikatakan di sini di ayat 1 ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, Bapa adalah pemilik pohon anggur, pengusaha yang punya. Jadi kalau kita orang pertanian biasanya di sini banyak ya lulusan IPB ya. Petaninya lah gitu kira-kira ya, karena dia yang pruning kan, Bapa yang mempruningnya gitu ya. Jadi terus Yesus itu pohon anggurnya dan kita ranting-rantingnya gitu. Jadi ini mungkin diulang-ulang ya, karena seringkali kita bisa mengambil alih, kita rasa kitalah yang punya kebun anggur gitu ya. Kita kebun anggurnya gitu ya kan, ataupun kita pokoknya gitu ya. Jadi bahwa Bapa itulah yang punya, dia pemiliknya, dia petaninya, dia pengusahanya. Dan Yesuslah pokoknya dan kita ranting-rantingnya. Jadi kalau kita tahu ranting, untuk hidup dia harus melekat ya. Sudah dibahas kayaknya di awal bulan kemarin, abide me katanya ya, tinggal di dalam aku katanya ya. Terus jadi karena kita tahu bahwa yang punya pohon ini, yang punya kebun ini adalah Bapa, adalah Allah. Jadi Tuhan itu dia punya, kalau petani nih ya, petani ketika dia menanam pohon gitu ya, punya kebun gitu ya, ekspektasinya apa? Ekspektasinya pasti berbuah ya kan? Berbuah gitu, dia punya mimpi gitu ya pasti ya. Bahkan kadang udah dihitungnya gitu kalau petani ya. Dihitungin nanti ini hasilnya segini gitu ya. Dan demikian juga Bapak kita gitu ya. Dia punya impian, dia punya ekspektasi untuk setiap pohon itu, setiap ranting itu berbuah. Dia punya ekspektasi. Jadi Tuhan juga sama kepada kita sebagai anak-anaknya. Dia punya impian. Dia mimpikan semuanya kita satu-satu ya. Ketika ditebus dengan darahnya, dia mimpikan kita semua untuk berbuah.
Dan dia nggak hanya mimpi, dia berusaha. Ya. Dia berusaha, belum ada ininya ya. Ya. Dia berusaha untuk ranting itu berbuah. Jadi dia merawat, menjaga, membersihkannya agar terjadi buah yang besar dan lebat, yang manis gitu. Jadi dia berusaha. Jadi tadi dia nggak hanya ini dan dia usahakan itu terjadi. Jadi sama seperti itu. Ini kan perumpamaan bagaimana Tuhan itu mau mengatakan. Jadi Tuhan dia berusaha untuk itu terjadi. Makanya dia membersihkan kita, menjaga kita, merawat kita untuk buah itu yang dia mimpikan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan paling tahu gitu. Karena dia yang jaga, dia yang lihat gitu ya. Dia paling tahu cara untuk kita berbuah. Ya. Tuhan paling tahu cara membuat kita berbuah. Karena apa? Karena Tuhan mengenal kita. Ya. Tuhan mengenal kita karena dia pencipta kita ya. Dia mengasihi kita. Rela mati bagi kita. Dia memahami karena dia mengenal kita. Dia memahami banget gitu. Sampai bahkan ke dalam-dalamannya karena dia pencipta kita. Dan dia serius dengan kita. Ya. Dia serius dengan kita. Bukti keseriusan Tuhan, dia tinggalkan surga. Dia tinggalkan apa katanya kalau baca di Perjanjian Lama tentang surga, lantainya emas katanya ya, bertahtakan ini. Dia tinggalkan untuk saudara dan saya. Itu membuktikan dia serius dengan kita. Dan dia tidak pernah menyerah. Apapun keadaan kita saat ini, kayaknya aku ini udah gak bisa lah, gak ada harapan gitu ya. Dia tidak pernah menyerah. Karena dia katakan, engkau berharga, engkau spesial bagiku. Dan aku tidak akan pernah menyerah. Aku paling tahu caranya. Ya, untuk kita boleh berbuah ya. Nah, dan di ayat kedua katakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ya. Kalau kita pelajari gitu ya, ada juga terjemahannya yang lain, dipotongnya ini dari bahasa aslinya itu aireo ya. Aireo ya. Aireo itu mungkin ada yang mungkin menerjemahkannya dipotong ya. Tapi ada juga kata lain, aireo ini diangkatnya. Jadi ternyata dulu pohon anggur di sana itu, di Israel itu ya pendek-pendek gitu. Pendek, jadi ada ranting-ranting yang dia di bawah gitu ya. Rantingnya di bawah gitu, jadi rantingnya itu kena ke tanah. Kena ke tanah, jadi kayaknya apa? Becek, lembab gitu ya. Jadi nggak berbuah gitu ya kan. Nah, itu dia angkat, bukan dipotong katanya. Ada juga terjemahannya itu diangkat, di lift up ya. Lift up community, amin. Di lift up, diangkat oleh Tuhan gitu ya. Diangkat, dan itu juga dibersihkan gitu ya. Nah, dan ranting yang berbuah dikatakan dibersihkannya supaya dia berbuah lebih lebat, ya kan? Nah, firman Tuhan katakan dibersihkan ini sama dengan dikuduskan. Jadi ada katanya dua kata ya, hagios katanya. Hagios ini artinya dibersihkan juga, dibersihkan, dikuduskan, sama seperti ketika pertama kali kita percaya kepada Kristus ya. Jadi kita percaya ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat kita pribadi, kita dikuduskan, dipisahkan dari dunia gitu ya. Roh kita gitu ya, bersatu dengan roh Allah, ada benih ilahi dalam hidup kita. Itu hagios gitu. Nah, dan hari ini kita mau belajar tentang kataros. Bagaimana Tuhan membersihkan dan menyucikan. Jadi ini terjadi setelah kita mengalami hagios. Jadi proses selanjutnya ya. Setelah kita terima Yesus, kita mengalami roh kita, ada benih ilahi dalam diri kita. Makanya banyak orang bilang gini, kenapa ya sejak saya ikut Tuhan bukannya kayaknya makin banyak susahnya gitu ya. Pernah dengar enggak?
Bahkan ada pengusaha bilang, saya sungguh-sungguh sama Tuhan, kayaknya usaha saya malah kayaknya kurang, mengalami kemunduran gitu. Karena apa? Dia sedang diproses, dibersihkan. Kataros ya, sedang diproses dan dibersihkan. Karena apa? Tuhan katakan ketika kita berbuah, maka biar semakin lebat, semakin dampak, semakin besar buah-buah dalam kehidupan kita. Dia harus di-pruning, dia harus dibersihkan gitu ya. Dan karena tadi dia pencipta kita, dia mengerti kita, dia mengenal kita, jadi dia yang paling tahu caranya bagaimana membersihkan kita. Dia yang paling tahu. Dia yang paling tahu cara terbaik, paling ampuh, makanya beda-beda ya. Kok kayaknya si ini kayaknya ngalaminya berbeda, si ini ngalaminya beda dengan ini, si ini berbeda. Apa? Karena Tuhan paling tahu, karena dia mengenal kita. Paling tahu cara yang paling ampuh untuk membersihkan kita. Dan dia juga paling tahu apa yang menjadi penghambat ya. Apa yang menjadi penghambat, apa yang perlu dibersihkan dalam hidup kita. Dia yang paling tahu ya. Jadi bagaimana nih caranya? Karena Tuhan yang paling tahu cara membersihkan kita. Cara Tuhan membersihkan kita pertama lewat firman-Nya. Di ayat 3 dikatakannya, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Seringkali mungkin kita kalau lewat worship gitu ya, worship itu semangat kita, bener nggak? Lebih mudah gitu. Ayo kita worship sama-sama, kita mau lebih menyembah Tuhan gitu, lebih mudah. Ayo kita doa sama-sama. Sekarang apalagi gerakan doa di kota kita pun malah gerakan doa sedang bangkit-bangkitnya gitu ya, lebih mudah. Tetapi firman ini ternyata tidak mudah. Ya, seringkali kita agak lebih sulit gitu. Lebih sulit untuk tinggal di dalam firman, mengalami firman. Padahal firman Tuhan katakan, ya, kamu memang sudah bersih karena firman. Jadi bagaimana cara Tuhan membersihkan kita? Lewat firman. Dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 ya, seluruh kitab suci diilhamkan Allah untuk bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi yang pertama, bagaimana cara Tuhan membersihkan kita lewat firman-Nya? Firman Tuhan itu mengajar. Makanya kita selalu diminta untuk datang beribadah, ya kan? Karena di situ kita diajar, mendapatkan pengajaran gitu ya. Dulu mungkin kita nggak sama aja kan, di YouTube banyak gitu ya kan. Lebih terkenal lagi dari ini. Banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa gitu ya di YouTube gitu. Seringkali makanan yang sehat itu bukan makanan yang kita inginkan. Makanan yang sehat itu makanan yang kita butuhkan. Kalau kita datang beribadah, makanannya nggak bisa kita pilih-pilih, benar nggak? Yang disampaikan, itu yang kita makan gitu ya. Kita makan, makanya kita untuk mendapatkan pengajaran yang sehat, kita mau setia beribadah kepada Tuhan. Mungkin dulu ya, dulu kan ini bisa juga kok, waktu keadaan COVID gitu. Keadaan COVID kan bisa kok. Iya, keadaannya darurat. Ya benar nggak? Kalau kita keluar bisa kena COVID kita. Tapi ketika keadaan sudah darurat, kita masih tetap pakai cara-cara yang darurat, iman kita bisa jadi iman darurat nanti. Ya, makanya setia, semangat untuk beribadah. Karena di situ kita boleh diajar, dibersihkan. Yang kedua, firman Tuhan katakan ya, menyatakan kesalahan. Ya. Bukan, yang tadi ya. Menyatakan kesalahan. Firman Tuhan ini sama seperti cermin gitu ya. Cermin. Jadi firman Tuhan itu cerminnya. Jadi kita bisa lihat sama tadi mungkin ketika siapa nih Titik WL ya. Pagi-pagi kan bercermin pasti ya. Bercermin terus pakai blush on gitu ya. Blush on gitu ya kan. Nih, kalau lihat cermin lagi ini terlalu sedikit, ini enggak kurang merah atau kemerahan gitu ya. Itu pasti ya bercermin gitu ya, firman Tuhan. Terus atau ternyata di sini merah, di sini salah kuning gitu ya kan. Dengan bercermin kita bisa melihat. Dan akhirnya ketika kita lihat,
akhirnya kita perbaiki. Oh ternyata kalau kurang kita tambahin, kalau lebih kita kurangin gitu ya. Jadi seperti itu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu menyatakan, ngasih tahu sama kita. Menyatakan ini kurang, ini terlalu berlebihan gitu ya. Firman Tuhan. Dan yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Jadi firman Tuhan itu sama seperti bengkel ya. Firman Tuhan itu tahu gitu, mana yang perlu diperbaiki, bagian mana yang rusak, bagian mana yang ini. Makanya seringkali kita ngerasa, kayaknya dia ngomong aku firman Tuhan. Karena apa? Tuhan ingin berbicara. Dia tahu mana yang perlu diperbaiki. Tuhan paling tahu caranya, ya kan? Terus yang keempat, mendidik dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu menjadi rambu-rambu gitu. Menjadi rambu-rambu bagi kita. Untuk kita tetap ada dalam koridornya Allah. Untuk kita tidak nabrak sana sini gitu. Ya. Ada firman Tuhan katakan, jangan mengingini kepunyaan orang lain. Jangan mengingini yang lebih tinggi dari imanmu. Itu koridor. Hai suami-suami, jangan ada perempuan yang mengatakan memanggil-manggil. Firman Tuhan katakan dengan mulut manisnya. Ya kan? Itu koridor yang Tuhan katakan. Jadi dia mendidik kita sehingga kita tahu firman Tuhan membersihkan kita. Ingin membawa kita lebih lagi naik, berbuah lebih besar, lebih banyak. Seringkali mungkin kenapa ya? Saya udah dengar firman Tuhan puluhan tahun gitu ya. Saya udah dengar nih gitu ya. Saya dengar, tapi kok kayaknya nggak berubah-berubah gitu ya. Nggak berubah-berubah. Mungkin saja satu faktornya karena kita tidak mau dibersihkan oleh Tuhan. Nah, kita belum mau dibersihkan oleh Tuhan. Karena cara Tuhan yang pertama untuk membersihkan kita lewat firman-Nya. Jadi ketika kita tahu untuk berbuah lebat, nggak bisa tidak. Tinggal di dalam firman-Nya. Renungkan firman-Nya. Alami firman-Nya. Firman yang nyata dalam kehidupan kita. Lebih baik sedikit firman-Nya, tetapi kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang kedua, slide yang kedua, lewat ujian, pencobaan, ataupun bisa juga kita katakan lewat masalah-masalah yang kita alami dalam kehidupan kita. Ya, kalau pohon itu ya dibersihkannya pasti nggak pakai ini ya, nggak pakai lap ya, nggak ada kayaknya. Kalau pohon itu apalagi udah pohonnya gede gitu ya. Saya dulu waktu kecil suka di rumah saya itu banyak pohon buah-buahan ya. Apalagi pohon jambu air katanya tuh ya. Yang kami panjat kalau ada musimnya itu sama Kak Susi itu lomba-lomba kita memanjatnya. Ranting-ranting itu udah gede gitu. Ya gede, bahkan kita bisa gitu berdiri di situ gitu ya. Nah, dan itu nggak bisa pakai yang ringan-ringan. Tapi pakai apa? Pakai kampak ya kan? Pakai gergaji, pakai apa lagi? Pakai pisau yang besar gitu ya, gunting yang besar, ya kan? Dan itu pasti, kalau itu dibayangkan yang besar-besar itu ya, menyakitkan gitu. Nah, mungkin pohon itu juga kalau gitu lah dia ya, teriak dianya gitu ya. Tapi bukan karena hukuman Tuhan katakan tadi, dibersihkannya untuk berbuah. Katakan kiri kananmu, dibersihkan untuk berbuah lebat. Karena seringkali kita ngerasa gini, ketika kita ada ujian, ada cobaan dari iblis, tapi dipakai Tuhan itu boleh menaikkan, membuah kita lebih besar lewat masalah itu. Kita sering ngerasa, Tuhan sayang gak sama saya gitu ya. Ya kan? Tuhan ini kayaknya hukuman gitu ya kan. Gitu. Saya sudah lakukan ini, udah lakukan begitu banyak hal gitu ya. Nah, mungkin kita merasa kok kayaknya Tuhan gak sayang sama kita. Tapi hari ini, Tuhan mau kita punya satu perspektif yang baru. Bahwa Tuhan seringkali membawa kita. Ketika kita mengalami sesuatu yang menyakitkan. Bukan karena Tuhan tidak sayang sama kita. Tapi bahkan Tuhan ingin kita berbuah lebat. Ya sama seperti guru ya.
guru di sekolah kita ya, ketika dia ujian gitu atau dosen di kampus kita ujian, bukan karena menghukum ya, tapi karena dia ingin kita naik level gitu, naik ke kelas berikutnya, ya kan? Dan lewat ujian ini kita boleh melihat ya, lewat dibersihkan di proses ini, kalau sekeping baja itu nilainya pasti lebih murah sekeping baja. Tapi ketika dia dipotong jadi tapal kuda, dia lebih bernilai. Benar nggak? Dipotong, digosok gitu ya, jadi tapal kuda, dilobangin sedikit tapal kuda. Tapi ketika dia jadi pisau lipat yang eksklusif, ya, dia jadi lebih ini lagi ya, lebih dipotong, dipipihkan, dibakar, dihaluskan gitu ya. Dia lebih mahal lagi. Terus kebayang nggak? Kalau dibikin jadi pernya nih ya, per jam Rolex katanya. Apa katanya ada lagi yang lebih mahal lagi? Patek apa ya? Jam apa nggak pernah lihat saya. Pernya aja mungkin bisa puluhan juta gitu ya kan? Karena apa gitu ya? Karena lebih detail gitu. Di ininya lebih detail gitu ya. Digosoknya lebih detail. Beda tadi dengan tapal kuda. Ya kan? Makanya kenapa kita mau ya proses ini bahkan sampai lebih detail dalam kehidupan kita. Kita boleh mengalami naik, berbuah lebih lebat gitu. Jangan maunya berbuah lebat tapi mau jadi sekeping baja terus gitu. Gitu ya kan. Maunya kan sering kali kita gitu ya. Maunya jadi maunya yang ini gitu ya. Nilainya naik gitu ya, tapi maunya jadi tapal kuda ya terus diinjak terus gitu ya, gitu. Kita terus mengalami karena itu Tuhan mau memproses dan membersihkan kita ya. Jadi hari ini kita mau lihat ya, ujian ini kita lihat rindu belajar dari kehidupan Abraham ya. Kalau seringkali mungkin kalau ujian itu kan sudah sering kita dengar Yusuf ya. Yusuf, next slide Bang, next slide-nya. Jadi kita mau belajar, aplikasi belajar dari Abraham. Di Kejadian 12 ayat 10 ya. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Jadi ujian atau masalah yang pertama terjadi itu ketika kekurangan atau kelaparan. Benar nggak? Padahal Abraham ini dia disuruh Tuhan pergi ke tanah perjanjian, ditinggalkannya semuanya, ditinggalkannya sanak saudaranya. Dia nggak tahu di mana tanah perjanjian, sampai dia di sana kelaparan. Ya, ada keadaan kelaparan. Ya pasti nih ya, ada dalam rencana Tuhan ya. Tuhan ingin Abraham itu naik level gitu ya. Bapak orang percaya ini naik levelnya. Naik dia, bahkan lebih tadi dari per yang Rolex itu ya, naik levelnya gitu ya. Dan seringkali Abraham akhirnya pergi ke Mesir. Dan di sana dia mengalami masalah yang baru. Benar memang jadi nggak lapar, tapi istrinya hampir dinikahi oleh raja, benar nggak? Ya kan? Kayaknya kalau sempat terjadi begitu ya ribut lah itu rumah tangga, bener ya. Papa saya nggak sama saya, kenapa Bang gitu ya, nggak mengakui saya gitu ya kan. Pasti ya gitu. Ketika dia menggunakan cara-cara Mesir. Demikian juga kita mungkin. Apa sekarang yang menjadi kekuranganmu? Apa yang menjadi kelaparanmu? Ya. Ada yang merasa kurang cantik. Ada yang merasa kurang, kenapa ya saya lahir dari keluarga ini. Kayaknya semuanya serba susah gitu ya. Mau ini juga susah, mau apa juga susah. Apa kurang apa lagi? Merasa kurang dikasihi. Merasa kurang apa? Kurang kayaknya harusnya begini, kurang diafirmasi. Kurang di sekolah atau di kampus. Kayaknya nggak ditemenin gitu ya, kurang banyak kurangnya gitu.
Dan Tuhan mau hari ini, lewat itu, Tuhan mau membentuk kita. Jangan pakai cara-cara Mesir. Karena seringkali orang ya, saya pernah lihat gitu ya, mungkin nggak di sini, semoga sih nggak ada di sini ya, nggak diketahui, maksudnya di sini bukan di gereja kita. Saya lihat di media sosial ya, kayaknya mungkin kasus di Cina gitu ya. Dia orang tuanya miskin, yang ketahui kita Cina itu kan penduduknya banyak miskin. Tapi anaknya minta dibeliin iPhone, gitu ya. Diminta iPhone sampai akhirnya karena nggak bisa, udah dipaksain, mamanya juga udah usahakan nggak bisa. Tahu nggak? Dibunuhnya mamanya. Nah itu apa? Karena merasa dengan pakai iPhone itu dia sama dengan yang lain. Harga dirinya, ya kan? Padahal dia tahu dia kekurangan, ya kan? Dia tahu kondisinya gitu. Jadi hari ini, ketika engkau merasa mungkin ya, merasa aku kurang ini, kurang ini. Tuhan mau katakan, lewat semua itu, Tuhan mau pakai. Jangan andalkan cara-cara Abraham yang pergi ke Mesir. Walaupun dia balik lagi. Kalau ada yang sudah seperti itu, balik. Tobat. Karena apa katanya? Di kota Bogor, salah satu ini pinjol terbesar. Kota Bogor loh. Ya kan? Dan itu katanya dilakukan oleh orang-orang muda. Karena apa? Pokoknya punya KTP, udah dapat aja. Nggak pernah mikir gimana cara ngebalikinnya. Dan ini orang pinjolan juga nggak nanya, kamu bisa balikin apa enggak gitu. Ya kan? Gitu. Ya, itu karena apa? Karena dia ingin lepas dari kekurangannya. Mungkin pengen dilihat orang keren gitu ya kan. Pengen memakai sesuatu yang karena orang semua memakai. Ya kayak tadi iPhone tadi ya. Orang semua pakai gitu. Nah, ya, itu ujian pertama. Ujian kedua, ujian kekayaan. Ya. Abraham ini ketika dia kembali dari Mesir, Tuhan memberkati dia. Tuhan memberkati dia dan dikatakan dalam firman Tuhan ya, di dalam Kejadian 13 ya. Mereka punya, dia kan dengan Lot ya, dia punya hewan kekayaan yang sangat banyak. Sampai ketika sudah banyak, mereka bertengkar ya, pekerja-pekerjanya bertengkar. Dan apa yang dikatakan Abraham? Kayaknya nggak baik nih, kita bersaudara, kita kerabat, kita bertengkar. Akhirnya apa? Abraham mengalah. Dia bilang pilihlah, ya, pilih, ya. Kamu mau kemana? Dan Lot langsung memilih ya. Ceng, dikasih kesempatan gitu ya. Langsung dia milih, dia langsung lihat yang subur, yang mantap, yang kayaknya gitu ya kan. Padahal dia tahu di situ dicatatkan, di situ ada daerah itu dekat dengan Sodom dan Gomora, di situ orang-orang yang jahat dan dibenci oleh Tuhan katanya. Nggak dipikirnya lagi gitu ya kan. Jadi ujian itu yang dialami oleh Abraham. Demikian juga kita dalam kehidupan kita. Bisa saja ujian apa? Ujian mungkin gaya hidup gitu ya. Kita melihat yang bagus seperti Lot gitu. Kayaknya kalau kita bagi-bagi kayaknya harus adil gitu ya kan. Kita bisa mengalami hal yang sama. Kita mengalami ujian di dalam kelebihan kita. Mungkin banyak juga di sini ya. Ada juga anak-anak yang orang tuanya cukup gitu ya. Serba ada gitu ya kan. Itu juga menjadi ujian, menjadi tantangan. Jangan sampai kekayaan, gaya hidup, yang nampaknya indah-indah gitu ya. Itu membuat kita memilih Sodom atau Gomora. Yang cari kerja gitu ya kan. Jangan asal cari, oh ini kayaknya gajinya gede nih Pak, gitu ya kan. Ternyata di situ melakukan yang jahat gitu ya. Enggak peduli lagi kita nilainya gitu. Jadi kita juga mengalami hal yang sama. Dan Tuhan mau ketika kita mengalami tantangan itu sama seperti Abraham. Dia bahkan nanti di akhir nanti di ayat 15 itu dikatakan Tuhan memberkati Abraham. Pasti kita semua mau mengalami itu, amin. Tapi Abraham memilih
Dia enggak, jangan sampai kita mau mengalami berkat seperti Abraham, tapi memilihnya seperti Lot gitu. Memilihnya seperti Lot dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ujian yang kita bisa belajar dari kehidupan Abraham ya. Ketiga itu ujian kekecewaan ya. Ujian situasi-situasi yang sulit, mungkin kecewa tadi itu kayaknya katanya walaupun Abraham itu bapak orang beriman, semua yang dicatatkan namanya di dalam Alkitab, firman Tuhan katakan mereka juga manusia biasa katanya ya. Pasti Abraham juga punya perasaan, benar gak ya? Ya kan gitu. Ketika dia katakan kepada Lot, milih mana? Lot ini anak abangnya ya. Anak abangnya Abraham. Dan dia masih kecil, lebih muda, harusnya lebih hormat ya. Bapak apanya sih? Bapak udahnya lah gitu ya Abraham ini gitu. Dia lebih hormat, tahu menempatkan diri dan dia yang membawa Lot gitu ya kan. Bisa saja dengan sikap-sikap Lot seperti itu ya. Abraham ngelihat gitu ya. Dia memilih yang subur, menyisakan yang tandus katanya kalau firman Tuhan bilang gersang ya. Kepada Abraham, Abraham bisa kecewa. Mungkin saja pun bisa muncul di pikiran Abraham gitu ya. Tetapi Abraham menang atas ujian itu. Seringkali kita juga diperhadapkan Tuhan pada situasi-situasi seperti ini. Ya, situasi katanya bahkan mungkin bos katanya ya. Barang, orang, situasi ya. Barang seperti tadi ya, tantangan gitu ya. Kita kecewa karena kenapa gitu ya. Ada kemarin yang Bang Freddy sempat sharing ya. Hamba Tuhan katanya gitu ya. Kecewa karena gak bisa bayar retreat ya. Kenapa bapakku cepat meninggal? Kenapa mamaku miskin? Nah, gitu ya kan? Kenapa situasi ini gitu ya? Kita juga bisa mengalami hal yang sama gitu ya. Mungkin saja juga kita mengalami itu di dalam dalam kehidupan kita. Kita tidak dihormati, kita tidak diperhitungkan, sama seperti Abraham tidak diperhitungkan. Bahkan mungkin yang sekarang lagi marak ya. Mungkin kita dibully gitu ya. Dibully. Sekarang katanya banyak sekali di sekolah-sekolah, bahkan katanya dari SD. Ya, dari SD, tingkat bully yang tinggi gitu. Dan itu kayaknya kejadian itu kayaknya menggoncangkan kita. Saya juga ketika dengar pulang dari Papua, saya lihat di TV gitu ya. 90 orang meninggal karena dia merakit bom katanya. Karena dia kayaknya mungkin ada kemarahan, ada kecewa, ada di dalam hatinya gitu ya. Gitu. Mungkin saja juga itu ujian yang kita alami dalam kehidupan kita. Mungkin berbeda-beda. Ada ujian kekecewaan, ada satu situasi kita tidak diperhitungkan, tidak dihargai. Kayaknya ini gak sopan banget ininya. Kayaknya ini suka, ketika dia ini kayaknya besar-besar banget ini masalahnya gitu ya kan. Banyak mungkin hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Tapi sungguh kita mau ya, kita mau ketika kita mengalami itu, kita mau mengerti bahwa kondisi-kondisi itu ketika kita mengerti, kita ranting yang melekat kepada Kristus. Itu akan Tuhan pakai untuk kita berbuah lebat. Seringkali ketika kita nggak sadar gitu, bahkan kayaknya katanya begini nih. Banyak orang yang kata-kata orang lain itu membayangi perjalanannya gitu. Membayangi perjalanannya, kemana dia pergi itu dibayangi gitu, diikuti. Bahkan kata-katanya itu tidak menyentuh kulitnya. Nggak nyentuh kulitnya gitu ya. Tapi berlabuh di hatinya. Sehingga itu dia membawa terus gitu, kemana dia pergi dibawanya kata-kata itu gitu ya. Gitu. Hingga membuat dia menjadi ranting yang tidak berbuah ya. Jadi seonggok baja saja. Nah, gitu. Seringkali mungkin kita begitu. Ya. Jadi hari ini Tuhan mau kita menang ya. Menang. Tuhan mau kita boleh mengalami berbuah bersama-sama dengan, karena itu impian Tuhan, bayangkan ya. Tadi dikatakan ya, itu impiannya. Kita pun kalau kita jadi petani, kita udah nanam gitu ya. Kita pasti pengen dia berbuah, bener gak gitu ya. Itu impian Tuhan, taruh dalam pikiranmu.
Itu impian Tuhan dalam hidupku. Dan ketika engkau mengalami satu situasi seperti yang tadi ya, bahkan mungkin pahit rasanya. Nah, katakan bahwa ini akan Tuhan ubahkan menjadi kebaikan. Bahkan aku berbuah lebat. Terus bagaimana sikap kita ya? Berikutnya, sikap kita ketika kita dibersihkan. Ya, sikap kita ketika kita dibersihkan. Pertama dikatakan, relakan hati. Karena Tuhan katakan dalam Wahyu ya, siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Siapa yang kukasihi, dia kuhajar. Jadi relakan hatimu, karena Tuhan sedang mengajar engkau. Ya, Tuhan ingin engkau berbuah. Ya, jadi rela gitu. Jadi jangan nggak rela gitu ya. Ah ya rela, nggak rela lagi, rela nggak rela lagi gitu ya. Tuhan mau berbuah. Ya, jadi relakan hatimu katanya. Iya sih, nah itu yang ketika ada orang lain yang menyakiti hati kita nggak mau mengampuni itu karena kita nggak rela, enak aja dia, nah, gitu ya. Nggak rela hati kita, enak aja dia nyakitin saya, itu tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Bagian kita mengampuni untuk bisa berbuah lebat. Relakan hatimu, itu yang pertama. Yang kedua, jangan anggap enteng. Ya. Ibrani 12 ayat 5 dikatakan, sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jadi jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jadi ketika kita dididik, ketika kita memahami, oh ini terjadi karena Tuhan sedang mendidik aku. Lewat orang ini, bahkan orang yang tidak aku kenal, Tuhan sedang mendidik aku. Jadi kita tidak anggap enteng. Jangan anggap enteng juga. Hai orang muda, enggak hanya orang muda, yang semuanya kita lah ya. Jangan anggap enteng. Ketika kita mengerti bahwa firman Tuhan membersihkan kita. Makanya jangan anggap enteng sehingga kita ketika kita beribadah, kita enggak fokus, ketika kita beribadah, kita main HP gitu ya. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan putus asa. Ya. Jangan putus asa ketika engkau diingatkannya, diperingatkannya ya. Jadi jangan putus asa, jangan lemah ketika kita mengalami yang sulit. Bahkan ketika tadi kita dibully, ketika kita dikata-katai, jangan sampai itu tadi ya. Mengikuti kita terus kata-katanya, jangan labuhkan dalam hatimu ya. Jangan putus asa. Engkau berkata bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali kasih Tuhan. Tidak ada masalah yang abadi, tidak ada kesulitan yang abadi, tidak ada situasi-situasi yang abadi. Ya, jadi jangan putus asa. Dan saya mau akhiri dengan satu quote ya, satu quote. Seringkali rasa sakit terdalam di tangan penjunan membuatmu tumbuh menjadi dirimu yang terbaik. Gitu, jadi rasa sakit. Saya mengiyakan banget gitu ya, karena saya pernah mengalaminya gitu ya. Dulu ketika saya muda, kami mungkin dari keluarga yang terbatas, bapak saya cuma guru gitu ya. Jadi seringkali saya SPP-nya pun nggak ini ya, telat gitu. Kalau di tengah ya, Kak Susi dia kan pinter ya, jadi dapat beasiswa. Jadi dia nggak pernah SPP-nya karena dibayarin sama beasiswa. Kalau saya suka telat karena proposal suka nggak turun gitu dari bapak saya. Terus satu kali ketika mungkin telatnya agak lama, itu diumumin gitu, diomongin yang belum membayar SPP. Ada beberapa sih kami gitu ya. Tapi waktu itu saya malu sekali. Saya malu dalam hati saya sedih. Masih saya ingat padahal kejadian itu ketika saya SMA. Ya, saya rasanya kayaknya saya pikir gini, guru ini apa enggak tahu ini caranya gitu ya. Di hati, ini bapak saya ini gitu ya. Begitu di hati saya. Tapi saya mungkin karena bukan orang yang gitu ya. Dibiarkan, ternyata itu di dalam. Tapi ketika bertemu dengan Tuhan, saya melihat bahkan rasa sakit itu menjadi dirimu yang terbaik. Sekarang ini saya benar-benar orang yang menghitung dengan ini. Jadi nggak boleh, karena saya mengalami dulu, mungkin bapak saya kayaknya ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak terhitung gitu ya, ataupun nggak diprioritaskan gitu ya, akhirnya saya ngalami itu. Jadi saya di dalam kehidupan saya menghitung banget.
Dan itu yang membuat yang terbaik gitu ya. Kenapa bisa bisnis? Dan kayaknya diakui di keluarga saya menteri keuangannya ya. Yang bagus. Bus, ini wajah Bang Freddy. Gitu ya. Menghitung gitu. Karena apa? Karena pengalaman yang menyakitkan tadi ya. Jadi ketika engkau mengalami sesuatu yang menyakitkan, bahkan di tangan penjunan, itu akan membuat yang terbaik dari dirimu itu nyata. Bisa dilihat, itulah berbuah lebat. Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.